Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita panjatkan kepada kekasih Allah. Beliau adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang itu iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Di sini ada keterangan yang bersumber dari Syekh Muhammad bin Dawri, saqiya iblisu bi khamsati asya'. Dari Syekh Muhammad ad-Dawri mengatakan bahwa sesungguhnya iblis itu celaka karena 5 hal. Yang pertama, lam yuqirra bidzanbi. Iblis celaka itu karena iblis tidak pernah mengakui dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, iblis celaka, iblis terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena iblis tidak pernah mau mengakui kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa iblis besar, yaitu kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap iblis tidak pernah mau mengakui dosa dan kesalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kita saudara, hati-hati. Kalau kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak pernah kita mengakui atas kesalahan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir sifat-sifat iblis itu ada di dalam tubuh kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apapun dosa yang kita lakukan, dan pasti setiap hari kita melakukan dosa dan khilaf kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap hari pula kita akui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sholat kita beristighfar kepada Allah. Setelah ibadah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui atas dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan terjauh daripada sifat-sifat yang dimiliki oleh iblis la'natullah alaih. Lalu yang kedua yang menyebabkan iblis itu celaka dan terlaknat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walam yandam. Iblis itu tidak pernah menyesal atas setiap perbuatan dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis tidak pernah menyesal. Dia tidak pernah menyesali atas setiap perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh iblis la'natullah alaih. Ya, kalau kita berbuat dosa kepada Allah, berbuat salah kepada Allah, tidak menyesal, hati-hati. Itu sifat-sifat iblis sudah mulai masuk ke dalam tubuh kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tapi kalau saat kita berbuat dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, di hati kita masih ada penyesalan. Ya Allah, saya telah berbuat dosa. Masih ada penyesalan bahwa kita telah berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah kita termasuk orang-orang yang jauh daripada memiliki sifat-sifat iblis dalam tubuh kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Jadi hati-hati saat kita berbuat dosa, saat kita berbuat khilaf, ya, kita ada penyesalan, maka insya Allah kita selamat daripada sifat iblis la'natullah alaih. Ya, sebab iblis itu tidak pernah mau menyesali atas setiap kesalahan dan dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga saudara, yang menyebabkan iblis la'natullah alaih celaka dan terlaknat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walam ya'zam 'ala taubat. Ya.
Iblis itu tidak pernah mau berazam untuk melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis sudah jelas-jelas berbuat salah kepada Allah, tapi iblis tidak pernah punya azam, tidak pernah punya niatan, tidak pernah punya iktikad baik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada manusia dia berbuat dosa, kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tidak pernah mau bertobat kepada Allah. Dia tidak pernah mau punya keinginan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Maka sifat-sifat iblis itu telah masuk ke dalam tubuhnya. Na'udzubillah. Ya, tapi kalau kita berbuat dosa kepada Allah, karena manusia ini tidak akan pernah bisa lepas dari perbuatan dosa dan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kesalahan apapun yang kita lakukan, dosa apapun yang kita lakukan, selama kita masih punya azam, selama kita masih punya niatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah kita akan terjauh daripada sifat-sifat iblis yang tidak pernah mau melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, saudara, yang menyebabkan iblis laknatullah alaih dilaknat oleh Allah dan celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walam yalum nafsahu. Ya. Iblis itu tidak pernah suka untuk mencela dirinya. Ya, iblis itu paling senang memuji-muji dirinya. Iblis paling senang ya membangga-banggakan dirinya. Hati-hati, ini termasuk sifat daripada sifat-sifat iblis. Kalau kita bangga dengan diri kita, kita masih berharap daripada pujian-pujian makhluknya Allah Subhanahu wa taala, maka kita termasuk golongan orang-orang yang memiliki sifat, yaitu sifat-sifat iblis dalam tubuh kita. Ya. Iblis itu maunya dipuji, saudara. Iblis senangnya itu membangga-banggakan diri. Iblis senangnya itu takabur, sombong dia, baik kepada Allah maupun kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada manusia masih berharap daripada pujian-pujian makhluk dan masih membanggakan dirinya, memperbaiki dirinya, berbagus dirinya di hadapan manusia, maka sesungguhnya manusia tersebut memiliki sifat iblis laknatullah alaih. Na'udzubillah. Dan yang terakhir, saudara, wa qanata min rahmatillah. Ya. Iblis itu selalu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, saudara. Jangan pernah kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kasih sayang Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih dititipkan ruh dalam jasad kita, maka selama itu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berputus asa, baik dalam urusan dunia, baik dalam urusan rezeki, ataupun dalam urusan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah berputus asa. Saya dosanya banyak, saya sudah membunuh 100 orang. Jangan berputus asa. Datanglah kepada Allah ya dengan taubatan nasuha, fa insyaallah Allah akan ampunkan kita punya dosa yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada manusia yang berputus asa daripada urusan-urusan dunianya, urusan rezekinya, maka manusia tersebut masuk ke dalam golongan orang-orang yang memiliki sifat iblis, yang terlaknat dan celaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5 hal inilah yang menyebabkan iblis celaka dan terlaknat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.